Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bekasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang dengan NIM 210161101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi keterampilan berbicara dalam bentuk pewara. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama ada pengertian pewara, protokol, dan protokoler. Yang kedua ada jenis pewara, dan yang terakhir ada susunan acara dan skenario acara praktik pewara. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian pewara, protokol, dan protokoler. Baiklah, langsung saja masuk ke pengertian pertama, yaitu pengertian dari pewara. Pewara atau pembawa acara atau pranata acara adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus memimpin acara, panggung pertunjukan, hiburan, pernikahan, dan acara-acara sejenisnya. Pembawa acara membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan, ataupun dalam acara televisi, radio, maupun film. Selanjutnya, protokol. Protokol tidak merujuk kepada manusia atau orangnya, tetapi merujuk kepada sistem atau aturan. Menurut KBBI, protokol sebagai peraturan upacara di Istana Kepala Negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya, dan tata cara upacara dan sebagainya, yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik. Kemudian menurut KBBI juga, protokol dalam bahasa percakapan sehari-hari merujuk pada orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Upacara yang dimaksud bisa kita artikan juga sebagai acara lain yang memiliki hubungan dengan protokol. Lalu selanjutnya, protokoler. Pengertian protokoler adalah sebagai pedoman penyelenggaraan acara baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, serta pemberian pelayanan kepada pimpinan, tamu, publik massa, peserta rapat, dan lain-lain sebagainya. Dalam ilmu keprotokolan, penyelenggara kegiatan atau acara harus sudah menguasai bagaimana cara menjalankan acara sesuai dengan waktu, tempat, dan penghormatan yang semestinya. Peraturan yang dibuat oleh setiap lembaga atau institusi memang berbeda-beda. Aturan yang berlaku dibuat sesuai dengan keadaan dan kepentingan yang dibutuhkan dalam lembaga atau institusi tersebut. Maka dari itu, pentingnya bagi kelompok penyelenggara acara untuk mempelajari ilmu keprotokolan dalam menjalankan sebuah acara agar acara berjalan lebih baik dan lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian poin selanjutnya itu ada jenis dari pewara. Kemudian jenis pewara ini terbagi lagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama ada Master of Ceremony atau MC. Lalu ada pembawa acara atau PA, ada host, presenter, moderator, dan yang terakhir itu ada penyiar. Kita akan menjelaskan yang pertama itu MC. MC adalah pemandu acara informal seperti acara hiburan, misalnya konser musik, perayaan hari ulang tahun, resepsi pernikahan, dan sebagainya. Lalu ada pembawa acara atau PA, disebut juga dengan pemandu sebuah acara formal atau seremonial. Tugasnya sama dengan MC, namun di acara seremonial atau acara formal, instansi, atau acara kenegaraan. Yang ketiga ada host. Host adalah sebutan umum bagi pembawa acara, khususnya acara televisi dan radio. Host dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah. Biasanya pada acara televisi yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acaranya disebut sebagai host. Seperti acara talk show, penyiaran radio juga sering disebut dengan host, yaitu radio host. Lalu yang selanjutnya, yang keempat itu ada presenter. Secara bahasa, presenter berarti penyaji atau penampil.
yaitu orang yang menampilkan sebuah acara atau pertunjukan. Orang yang melakukan presentasi juga disebut dengan presenter. Di Indonesia, presenter lebih identik dengan penyiaran televisi atau TV presenter. Penyiar radio juga disebut dengan presenter, yaitu radio presenter. Tugas presenter adalah menyajikan atau menghadirkan to present sebuah acara atau program siaran. Lalu yang kelima itu ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya acara diskusi, dialog, debat, seminar, workshop, dan lokakarya. Ia menjadi penengah dan mengatur lalu lintas pembicaraan. Yang terakhir ada penyiar. Penyiar adalah orang yang memandu acara siaran radio dan televisi. Namun di Indonesia, penyiar identik dengan penyiar radio. Penyiar disebut juga dengan radio announce, radio host, radio personality, dan radio DJ. Yaitu orang yang memandu dan membawakan sebuah acara, program siaran radio, misalnya siaran berita, siaran musik, siaran talk show, dan sebagainya. Lalu pada poin terakhir, itu ada susunan acara dan skenario acara praktik pewara. Susunan acara adalah suatu materi yang akan mengisi suatu acara. Materi acara ini biasanya dirancang oleh protokoler, lalu diserahkan kepada pewara. Susunan acara ini berisi urutan-urutan yang akan dibawakan atau dibacakan pada saat acara berlangsung, dan biasanya berisi garis-garis besar acara. Materi acara disusun sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni logis dan pantas sesuai dengan bentuk acaranya. Untuk materi acara yang berupa pidato atau pembicaraan seperti laporan, sambutan, atau sepatah kata disusun dengan urutan dari yang berjabatan terendah dulu. Misalnya susunan acara pembukaan seminar, contohnya itu dengan urutan pembukaan oleh pewara, lalu kemudian selanjutnya laporan ketua panitia, lalu sambutan dari dekan FDS misalnya, kemudian selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan seminar secara resmi oleh rektor UNB misalnya, kemudian pembacaan doa, dan yang terakhir itu penutup yang dilakukan oleh pewara. Jadi, untuk menyusun acara, jabatan ketua itu lebih rendah daripada jabatan dekan. Maka laporan ketua panitia terlebih dahulu, baru sepatah kata sambutan dari dekan, kemudian begitu pula jabatan dekan lebih rendah pula dari rektor. Maka dekan dulu yang berbicara. Setelah itu baru rektor, begitu juga seterusnya. Susunan acara ini boleh dibacakan oleh pewara waktu pembukaan acara. Kalau urutan materi tidak terlalu banyak, lebih baik dibacakan. Apalagi kalau sudah ada dalam undangan, tidak perlu dibacakan lagi oleh pewara, karena akan menghabiskan waktu saja. Setelah materi disusun, maka untuk memudahkan pewara, sebaiknya materi ini dipindahkan ke dalam skenario acara. Skenario acara ini merupakan gambaran utuh dari aba-aba acara. Dari aba-aba pelaksanaan acara yang akan dibawakan atau dibacakan oleh pewara, mulai dari awal sampai akhir acara. Skenario acara ditulis oleh pewara dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan acara, karena skenario ini boleh dibacakan saja lagi oleh pewara sewaktu acara berlangsung. Pewara hanya tinggal menyesuaikan saja lagi dengan intonasi, tempo, nada, dan mimik serta ekspresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan harus atau setidaknya seorang pewara menulis skenario acara tergantung kepada pewara itu sendiri. Kalau ingin lancar dan tidak terbata-bata sewaktu membawakan acara, terutama acara resmi. Kemudian dewan juri, kalau pewara dalam suatu kegiatan lomba. Biasanya dalam lomba, juri ingin melengkapi nilai peserta dengan kemampuan pewara menulis skenario acara, terutama bahasanya. Menurut Arif 2003.2173, untuk acara hiburan atau bebas, jarang orang menulis skenario acaranya.
kecuali dalam lomba saja. Hal ini terjadi karena cukup sulit menulis uraian yang begitu banyak, apalagi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pewara dalam acara ini boleh berkomentar dengan menarik agar acara terkesan hidup dan marak, tidak kaku seperti dalam acara resmi. Pada waktu menulis skenario acara harus diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, pemakaian atau penulisan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut dengan baku. Yang kedua, pemakaian atau pemilihan kata harus sesuai dengan topik acara, tepat dan bervariasi. Kemudian yang ketiga, penulisan kalimat harus efektif agar mudah dimengerti, logis dan menarik. Yang keempat, perhatikan penulisan nama, pangkat dan gelar seseorang. Jangan sampai salah. Jika salah satu disebut pangkatnya dan gelarnya, maka yang lain juga harus disebut. Jika yang satu tidak disebutkan gelarnya, maka yang lain juga tidak disebutkan gelarnya. Menurut Arif 2003.2.174. Baiklah, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.